Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa itba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kahfu tauhid wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah kakung putri, mulai dari santriwan santriwati, jamaah sivitas dan jamaah anugerah jamaah Jatayu yang berkesempatan di online dan masyarakat Handai Tolan yang berbahagia semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersama memunajatkan rasa syukur menjadi pintu gerbang untuk memerdekakan diri, pintu gerbang membangun sebuah kesadaran sebagai hamba Allah adalah dengan syukur untuk menyertai kehidupan kita, pemikiran kita, tindakan kita, langkah-langkah kita di semua aktivitas untuk terus-menerus secara kontinu untuk menjaga kondisi hati pada perilaku syukur. Yang kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang butuh kita sadari keberadaannya adalah cahaya terpujinya Tuhan sehingga menjadi terang kehidupan kita yang mengaku sebagai umatnya, hamba Allah. Dalam membangun sebuah kehidupan kita berdunia, kita tidak hanya sekedar menjadi manusia yang hanya hidup, bernafas dan menunggu kematian, akan tetapi sesuai dengan fungsinya masing-masing memerankan diri dalam membangun sebuah peradaban yang dimulai dari manusia yang memiliki adab di dalam diri kita. Peradaban dengan mindset, dengan pintu gerbang syukur dan sholawat itu. Inilah sesungguhnya ruh kesadaran yang butuh dibangun di dalam diri kita, bahkan dalam kegiatan formal pendidikan. Itu adalah syukur, sholawat, kemudian menjadi manusia-manusia yang takwa, bergerak beraktivitasnya karena cinta, karena telah berada di dalam iman. Iman itu makrifat dan pembuktian. Penekanan yang diulang-ulang adalah syukur dan sholawat untuk menjadi manusia yang terbuka, lapang dada dan nyegoro. Akan tetapi metode atau sistemnya yang butuh kita cermati untuk kita bangun dalam diri kita supaya dapat terwujud dari generasi ke generasi itu semakin baik secara kualitas dan kuantitas untuk menjadi semakin baik. Karena syukur itu di dalamnya itu adalah kejujuran, ketulusan, kejujuran,
keadilan dan kebenaran. Perilaku-perilaku yang berat mungguwi nafsu, bagi ego dan nafsu itu berat. Kejujuran, ketulusan, keadilan. Perilaku jujur, mengakui kesalahan diri, mengakui kelemahan diri, mengakui perbuatan apa yang telah kita lakukan ternyata adalah salah, kemudian kita membenahi, keluar dari zona nyaman yang telah kita anggap menjadi sesuatu yang benar. Untuk keluar dari zona nyaman, kalau kita tidak membangun kebiasaan jujur, itu akan sangat berat. Pada saat kejujuran tidak kita jadikan menjadi pijakan kebiasaan kehidupan kita, kita akan mudah terperosok dan larut dengan perilaku-perilaku kebohongan dan keculasan berdunia. Pun keadilan, mengadili orang lain itu berat untuk bisa adil, akan tapi jauh lebih berat saat mengadili diri sendiri, itu akan jauh lebih berat. Bagaimana kita dapat membuat satu pola situasi itu kondusif, itu berangkat dari karena kesadaran pandai mengadili diri sendiri. Orang itu biasanya kan mudah nuturi dan nasihati orang lain, tapi untuk nuturi dan nasihati diri sendiri itu menjadi terkadang sulit terwujudkan. Maka perilakunya adalah evaluasi, muhasabah, koreksi diri. Paling tidak jujur kepada diri kita dalam kesunyian atau kesenyapan, itu yang butuh kita latih awalnya kan gitu. Pun kebenaran. Oke. Setiap tutupan pengajian dari era ke era, para imam guru kita selalu ada ungkapan ditutup ilik kinilean, puji pinuji. Ini kan selalu menyertai setiap kali tutupan kajian. Ilik kinilean, puji pinuji, musyawarawan, itu selalu menyertai pembicaraan di tutupan kajian. Karena sesungguhnya jika itu dapat diwujudkan, direalisasikan akan luar biasa. Teman-teman semuanya, jemaah rahimakumullah. Kenapa saya akhir-akhir ini sangat sering sekali mengungkap tentang puji pinuji, atau untuk membiasakan memberikan support, mendukung orang lain yang sedang melakukan aktivitas perbaikan diri atau kebaikan. Kita memberikan support, daya dukung, dan kita semuanya bertanggung jawab terhadap situasi sikon lingkungan kita itu untuk mendukung semua pihak, semua penduduknya itu untuk dapat bergerak, bertumbuh, maju, berkembang, pola pikirnya, tindakannya, kreativitasnya. Dan pada saat ada yang kemampuan setiap orang berbeda, kemudian mungkin kita anggap tidak memiliki kreatif dan inovasi, kita pun tetap mendukung dan mendorong. Kita tidak mematahkan dengan kalimat kowe gak kreatif, itu juga bisa menjadi bumerang bagi situasi dan kondisi lingkungan kita. Itu dampaknya besar, bahkan dampaknya pada keimanan. Dampaknya pada keimanan. Sehingga pada saat kebenaran diungkap seperti saat ini,
Semua orang menginginkan kesadaran kolektif. Dalam kehidupan bermasyarakat bersosial saat ini semuanya sepertinya pemahaman tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil itu banyak yang memahami itu adalah bentuk dari kesadaran kolektif yang akan muncul di bumi, di dunia ini khususnya di Nusantara. Itu kemudian tapi faktanya juga banyak yang sulit untuk menerima keterangan dan informasi kebenaran itu. Pada saat seseorang itu tidak terbiasa menggunakan perilaku syukur, terbuka, lapang dada, nyegoro, di dalamnya itu adalah kejujuran, kebenaran, bukan pembenaran, kebenaran, dan mengadili diri. Keadilannya berpijak pada pinter ngadili diri sendiri. Program yang dibuat itu karena pinter ngadili diri sendiri, maka akan berat untuk menerima informasi berita kebenaran, apalagi pada saat sudah nyaman di dalam hegemoni kehidupan, itu sudah nyaman, itu akan sangat berat menerima berita atau informasi kebenaran. Maka tetap akhirnya akibatnya tertutup, jumut, kaku, beku, fanatik, kultus. Hal-hal ini yang menjadikan terhalangi, terdinding antara kita, antara seseorang dengan kebenaran. Dinding itu kemudian tersebut sebagai kalimat fasik, munafik, dan kafir. Yang paling tinggi kualitasnya kan keterjumutan di dalam kekafiran. Yang agak lembut fasik, agak lebih halus lagi munafik, kan gitu kan. Kesalahan orang-orang masa lalu sesungguhnya tidak ditimpakan oleh Tuhan kepada di generasi selanjutnya, tidak beranak pinak ditimpakan kepada generasi enggak. Akan tetapi dalam menyikapi akibat fanatik dan kultus itu sepertinya akhirnya ikut menanggung dosa masa lalu. Konspirasi yang dilakukan orang-orang di masa lalu umpamanya begitu, kemudian kita berada di dalam satu perilaku yang pembenaran, kita tidak ada keberanian untuk jujur, adil, tulus, dan adil, maka kita seperti terkena dampak dari karma orang masa lalu, sehingga kita mengatakan kalaupun dosa kan itu biyen orang dulu, mbah-mbah dulu salah begini ya saya ikuti, jika salah saya akan menyalahkan simbah. Nggak bisa, di dalam hukum iman itu nggak bisa seperti itu. Murni otak yang telah Allah anugerahkan di dalam kepala digunakan untuk berpikir, ya gunakan untuk berpikir rasional. Konspirasi di awal sehingga mendistorsi kebenaran, akibat kebenaran ditutup sedemikian rupa, kemudian konspirasi ini menutup kebenaran. Mereka mulai membuat konsep-konsep pembenaran supaya dapat dirumuskan menjadi kebenaran kolektif massal.
Sayangnya generasi ke generasi akhirnya mengikuti pola itu. Konspirasi orang-orang terdahulu dan generasi awal yang menjadikan kebenaran itu menjadi bias dan terdistorsi, kebenaran semakin dalam, tersembunyi, bersembunyi, dan tenggelam, sehingga sampai tersebut menjadi piningit. Nama piningit itu kan bukan berarti hilang. Makna piningit itu kan gak hilang, akan tapi bersembunyi. Kebenaran itu tersembunyi sangat dalam. Seperti sebuah cahaya yang ditutup rapat sehingga cahayanya itu tidak bisa keluar. Akan tetapi pada saat sudah dalam kehendak Allah, cahaya itu kemudian kebenaran itu mulai dikehendaki untuk menampak. Pelaku-pelaku pembenaran yang menutup kebenaran sejak awal tidak lagi dapat menutupi kebenaran. Dengan kata lain, jika pembenaran telah terjadi keretakan, kegelapan telah mulai terjadi kerapuhan, maka cahaya akan menerobos untuk membangun peradabannya. Itu yang tertuang di dalam surat Isra 59. Wa ma mana'a an nur sila bil ayati ila an kadzdzaba biha al awwalun. Saat Tuhan menghendaki kebenaran ditampakkan sejelas-jelasnya ke permukaan, maka yang gelap harus tersingkirkan. Tutup-tutup mulai retak, bangunan-bangunan mulai rapuh dan berjatuhan satu persatu. Tidak ada yang dapat menghalangi saat Tuhan mengirimkan tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda keberadaannya. Tanda-tanda keberadaan di dalam surat Al-Isra 59 itu sebenarnya juga sudah beberapa kali saya haturkan. Jadi pada saat Nabi Muhammad jauh-jauh hari sebelum meninggal dunia secara fisik, karena beliau juga makan, minum, dan juga ada masa pakai batas fisiknya. Kemudian beliau mempersiapkan jauh sebelum beliau meninggal, sudah mempersiapkan pelanjut atau penggantinya yang memiliki fungsi seperti halnya beliau, yakni musyahidan. Beliau keberadaannya sebagai saksi atas haulai syahida, atas untuk menjadi saksi keberadaan umat manusia dan manusia supaya juga dapat menyatakan kebersaksiannya secara real terhadap keberadaan Tuhannya. Dan ditunjukkan perihal hakikat jalan pulang kembali kepada Tuhan supaya tidak di dalam judi, gambling, dan prasangka dan di atas tafsir-tafsir. Karena faktanya agama kita selama ini adalah, apakah kita mengatakan beragama Al-Quran, apakah kita beragama Nabi Muhammad, beragama Nabi Isa, beragama Nabi Musa? Enggak. Kita selama ini apapun beragamanya adalah beragama
tafsir-tafsir agama, menurut pikiran tafsir-tafsir penulis tafsir itu. Maka jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad wafat sudah mempersiapkan pelanjut, jauh-jauh hari sebelum Nabi Isa wafat sudah mempersiapkan penggantinya, jauh-jauh hari sebelum Nabi Musa sedo meninggalkan penggantinya, mempersiapkan wa ma mana'a an nursila bil ayati ila an kadzdzaba biha al awalun kadzdzabihal awalun. Tanda sistem mengkader sistem bahasa Jawanya gulowentah. Quran menyebutnya adalah rusulana tatro, keberadaan Rasul itu tatro, itu tidak putus dan tidak berhenti, atau risalah itu mursalatul urufa, sambung kait mengikat terus menerus. Itu hujah yang tidak bisa dipungkiri seharusnya. Tidak ada yang menghalangi. Ini sebagai tanda-tanda keberadaan antara Nabi Muhammad dan pelanjutnya yang meneruskan. Melainkan tanda-tanda ini bagi mereka yang fasik, mereka yang munafik, dan mereka yang kafir didustakan oleh orang-orang awalun, oleh orang-orang terdahulu dan generasi awal. Zaman Nabi Muhammad ada sekelompok orang-orang awal dan generasi awal. Nabi Isa sama, Nabi Musa sama, Nabi Ibrahim sama, terulang. Ini ayat yang berbicara. Kemudian karena mereka sebenarnya juga sudah melihat siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan membawa risalah kebenaran itu, akhirnya mereka juga membuat strategi. Maka mereka mengingkari dan mendustakan tanda itu. Maka terjadilah gejolak hebat setelah Nabi Isa wafat, gejolak hebat pada saat Nabi Muhammad wafat, gejolak hebat pada saat Nabi Musa wafat, gejolak hebat pada saat setelah Nabi Nuh wafat, gejolak hebat pada saat setelah Nabi Adam wafat. Terulang, dan kemudian terulang. Padahal tanda itu tidak ditampakkan oleh Allah kecuali supaya hamba itu dapat mempersiapkan diri supaya tidak terputusnya kebenaran risalah, satu detik pun tidak terputus. Kemudian di generasi selanjutnya ada ungkapan wa mana anas. Apa iya Allah mempersiapkan adanya pelanjut? Enggak percaya deh. Mereka tidak percaya adanya manusia ja'ahumul huda, yang berada di dalam hidayah, yang dapat memberi hidayah dan membawa hidayah, ila kecuali anqalu amba'athallah. Mereka mengatakan, apakah iya Allah itu mengutus seorang manusia menjadi nadhiron, menjadi al-mahdi, menjadi rasul? Enggak. Allah terakhir ya. Orang Kristiani, orang-orang zaman Nabi Isa mengatakan terakhir ya Nabi Isa, zaman orang Islam ya terakhir Nabi Muhammad, zaman Yahudi terakhir ya Nabi Musa, kan gitu. Dan itu terulang.
Adakah Allah mengutus orang manusia menjadi orang yang memegang risalah untuk menunjukkan keberadaan terang cahaya Tuhan? Enggak. Allah enggak mengutus Rasul. Allah telah menyerahkan kepada kita. Seperti yang begitu. Nek diteruskan kan begini. Orang-orang zaman awak dhewe sekarang ini. Enggak. Nek gak percaya cerita. Ora enek. Bar Nabi Muhammad itu sudah enggak enek. Quran padahal sak brek. Qad ja'akum rasul, sungguh di antara kamu itu ada rasul, fi anfusikum, dari diri kamu, dari jiwa kamu, alaikum, di umatmu sendiri, di zamanmu sendiri, kan sambrek bragadah. Akan tetapi semuanya kan dikadzabuh, semuanya diingkari. Tapi enggak gimana-gimana, jangan gimana-gimana. Ini kan cerita Quran. Ya kita jangan terjebak dengan kultus dan fanatik jika memang tidak rasional gitu. Sekarang kan seperti apa iya enek yang hak menunjukkan megang hidayah? Enggak walaupun mereka sebenarnya selalu meminta dan memohon untuk didatangkannya Rasul ada di antara mereka untuk dapat memberi terang cahaya. Akan tapi saat Rasul itu benar-benar datang, selalu umat yang sezaman itu mengingkari. Engko nompone nek wis meninggal dunia lagi ditompo. Ya begitu, dengan ungkapan opo iya anqalu amba'atha, Allah membuat utusan. Enggak deh, sudah diserahkan ke kita. Jadi kita itu tukaran itu wis dikar Gusti Allah, wis dihalal nih. Gelut ya wis dihalal nih, lok-lokan wis dihalal nih. Bukti bahwa Allah telah menghalalkan kita untuk saling berkelahi hebat, untuk saling berdebat hebat itu karena setelah Nabi Musa enggak ada lagi, setelah Nabi Ibrahim enggak ada lagi, bagi pemeluk pengikut Ibrahim, bagi pemeluk Musa enggak ada lagi setelah Musa. Setelah Nabi Isa enggak ada lagi, setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi, ayo kita bertarung sopo sing menang, ya itu berarti yang benar. Kan begitu. Itu hak mutlaknya Allah dan itu halal, kan begitu kan. Orang sekarang kan berpahamnya kan begitu. Halal, kowe iki gelut halal. Buktinya halal. Nah, Allah mutus tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad, berarti diserahnya kebenaran wi utekmu dhewe wis kono, nek arepe tukaran kono. Kan begitu kan sepertinya. Kalau kita mau apa guyon ngekstrim pisan. Nek guyon ngekstrim pisan kan begitu kan sekarang tuh. Makanya di Timur Tengah do gelut ora apa-apa, karo Gusti Allah memang kon gelut bagi mereka. Pokoknya wong ini nggawe bom saya mbledos, saya banter, saya pinter. Hebat Amerika iso nggawe bom atom, hebat Iran iso nggawe bom atom, bisa memusnahkan manusia, gendeng. Hebat. Apa wong pomos dai nggawe balon mbledos ora iso. Kan gitu. Jadi wong pinter itu pada saat iso nggawe alat tinggi mateni wong akeh, kuwi berarti saya pinter kan gitu. Sekarang itu dimensinya begitu. Mula ayo pinter-pinteran gawe bom. Mateni wong akeh saya pinter. Ya. Engko mbak anggap tenan iki aku. Gregeten zaman. Awa ajibtu an ja'akum dzikra mir rabbikum. Mereka selalu mengulang dan mengulang pertanyaan itu. Selalu manusia heran setiap kali ada keterangan yang datang kepada mereka, sang pembawa hidayah, supaya manusia berada di dalam terang cahayanya. Kenapa enggak aku?
Kenapa enggak kaumku? Kenapa enggak keluargaku? Heran, au ajibtum anja'akum, saat didatangkan keterangan dari seseorang yang ada di antara mereka sendiri, mereka benar-benar menolak dengan sehebat-hebatnya atas orang itu. Itu oke. Tsumma sodakokum, jika itu yang kamu kehendaki, jika itu yang menjadi pemikiranmu, maka wa ahlaknal musyrifin, maka ini saatnya, pelan tapi pasti, dan akan ada waktu yang tiba-tiba bagi mereka yang menolak kebenaran dan mereka yang melampaui batas, maka siap akan kami binasakan. Surat Anbiya 9. Padahal tatkala mereka beriman kepada seseorang yang mereka herani, tapi membawa keterangan tentang adanya risalah untuk supaya dapat menyatakan aku bersaksi, lama amanu kasyafna anhum, tatkala mereka imannya bukan hanya iman prasangka, tapi fakta aku bersaksi, dan perilakunya membuktikan atas iman kebersaksiannya itu, maka keberlimpahan akan kami datangkan kepada mereka, dan kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia ini. Tapi jika mereka menolak ayat kami, menerima keberadaan utusan kami yang membawa risalah, maka azab pasti akan ditemui. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini sebenarnya saya ingin tema, kan sekarang kan juga sedang ramai banyak hal ya, ramainya kan akeh ya, tentang apa senenge 3I Atlas, itu kan juga sedang ramai. Itu sing cerita, sing ngomong kan, ya kita kan pijakannya percaya, tapi karena kita tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Pakai teropong pun juga teropong yang tertentu. Kemudian juga dan dikaitkan dengan para supranatural, itu dikaitkan dengan energi Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi kan gitu. Tapi sebenarnya ada ketidaktepatan atau kesalahan yang mendasar pada saat merumuskan tentang kebenaran. Distorsi pembiasan rumusan kebenaran itu menjadi sulit diterima sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya muncul maunya mencari kebenaran, akan tetapi munculnya adalah membenarkan pembenaran. Seharusnya kita adalah mencari kebenaran, bukan membenarkan pembenaran ego dan nafsunya apa saja. Sebelum kita berbicara tentang kesalahan para pelaku pencari kebenaran menjadi pembenaran, ada hal yang mendasar. Ini hanya disclaimer saja, hanya kata hantar gitu aja ya, bahwa hal mendasar apa sih
Kita sebagai manusia itu diproses. Untuk apa kita di dunia ini, untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Aktivitas kita di dunia ini ngapain sih? Sekilas saja, karena hanya judulnya saja yang mungkin tidak fokus pada bab ini, akan tetapi bahasan itu kan juga sudah sering. Khalaqal insan min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Bahwa manusia diproses untuk menjadi ada dari ketiadaannya, itu dari air hina yang disebut dengan nutfah yang dipancarkan. Akan tetapi karakternya memiliki karakter dasar membantah. Maka pendidikan ini yang butuh kita kuatkan dalam perilaku syukur dan sholawat. Syukur terbuka lapang dada, kalau sholawat itu nyambung. Kemampuan untuk connect berpikirnya, hatinya, dan tindakan. Itu nyambung. Dia Tuhan yang telah menjadikan seorang manusia itu dari nutfah, tapi cenderung menjadi manusia yang suka mengingkari atau suka membantah. Dan sungguh bahwa Allah menciptakan langit, khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi itu bil haq. Itu ada keberadaan hakikat. Bukan sekedar pajangan, bukan sekedar hanya dipandang sawang sinawang, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada hakikatnya. Maka kenali hakikat itu, maka kamu hidup di dunia ini berproses kembali kepadanya. Sungguh dalam penciptaan langit, berpikir wal ard dan dada, ya langit yang tampak ini majas. Sungguh di dalam yang tampak mata kelihatan langit, walaupun kamu duding ke atas itu juga fana, enggak ada, itu kan juga bayangan dari warna semesta laut. Kemudian dan bumi itu identik dengan tanah yang kita injak. Tapi secara mikro, langit proses bisa berpikir, dan proses isondodo, dada ini apa sing di jero dadamu, dada kita ini ada hakikatnya. Ada hakikatnya, bukan yang tampak jasadiah, yang lahiriah, material dunia. Sungguh di dalam ciptaan langit dan bumi ini ada hakikatnya. Kenali hakikat itu, maka kamu mengetahui jalan hidupmu, supaya dalam kepastian hidupmu nah, itu sungguh bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Karena begini, sebelum manusia mengenal hakikat, sebelum mengenal fitrah jati diri manusianya, ayatnya itu menyebut manusia itu belum bisa dikatakan sebagai manusia, masih berkategori seperti halnya hewan. Hal ada alal insan, datang satu keadaan manusia tampaknya di dunia melakukan aktivitas. Ada satu masa sedang dia itu ketika itu belum dapat disebut sebagai manusia. Belum dapat disebut, ya memang tafsirnya sih pada saat masih nutfah begitu ya. Tapi pada saat seseorang itu lahir di dunia ini, makanya di dalam Yohanes tersebutkan bahwa kamu harus dilahirkan kedua.
lahir daging dari ibumu, perolehannya juga daging, maka untuk kepada kerajaan Tuhanmu kamu harus dilahirkan kedua. Kan itu, maka itu seperihal mengenai hakikat yang berhak melahirkan atau yang menunjukkan adalah Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Siapa setelah Nabi Isa? Yang ditunjuk oleh Nabi Isa, tapi kan tersembunyi saat itu dan tidak terbuka sampai detik ini kan gitu kan. Makanya di dalam Al-Insan 3-nya kan terungkap inna hadainahu sabila ima syakra wa ima kafura. Sungguh Allah itu sebenarnya di dunia ini selalu adanya jalan Shiratal Mustaqim, dan ada yang menunjukkan supaya seseorang itu berada di dalam jalan yang lurus. Tantangan lahir adalah tantangan tidak berpecah belah, tantangan yang batin mengenal Tuhan. Sungguh telah kami adakan adanya jalan Shiratal Mustaqim dalam kehidupan berdunia ini, secara lahir berada di dalam kehidupan, dan secara batin dalam kehidupan batin itu rasa yang mengenal Tuhan itu ada ilmunya, ilmu untuk mengenal keberadaan Tuhan, sehingga dapat menjawab kemana kamu pergi, di mana kamu di dunia ini, tujuan hidupmu. Maka kenali Dia. Jamaah rahimakumullah, bahwa di dunia ini diciptakan dari nutfah untuk diuji kehendaknya Allah, supaya menjadi manusia amanah, dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya lagi, menyatu kepada Tuhannya lagi, menyatu kepada asal usul kejadiannya. Maka itulah orang-orang yang berproses, yang disebut menjadi yadullah, orang yang dalam rengkuhan Allah, orang yang dalam genggaman Allah, orang yang dilimpahi oleh Allah, orang yang dalam rahmatnya Allah. Yakni mereka yang di dalam taatnya itu karena mengenal, karena dikenal, telah mengenal Tuhannya. Yadununa bilah ghairil haq dunal jahiliyah. Iman akan tapi berada di dalam duga, praduga, berprasangka bersama dengan Allah tanpa mengenal hakikat, tanpa mengetahui hakikat, ghairul ilm, tanpa ilmu mengenal Tuhan, maka dunal jahiliyah, maka itulah sesungguhnya prasangka-prasangkanya orang yang jahiliyah.